Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Fala haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita kesempatan yang baik ini untuk belajar. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima seluruh amal dan Allah ampuni segala dosa. Dan yang paling penting adalah semoga Allah istiqomahkan kita untuk menjalankan kewajiban kita di dunia ini sampai pulang berjumpa dengannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih pertemukan di tempat-tempat yang baik dan di dalam keadaan yang baik. Semoga begitu juga kelak di akhirat kalau kita ketemu lagi berada di tempat-tempat yang terbaik dan dalam keadaan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah hari ini kita akan membahas satu risalah yang baru. Kita akan masuk pada pembahasan risalah. Kita sebutnya risalah karena ini versi lebih kecil daripada Kutayyib. Di kitab itu besar, Kutayyib itu kecil, lebih kecilnya lagi disebut risalah. Bahkan terkadang risalah itu bisa lebih tebal daripada kitab. Jadi risalah itu biasanya digunakan untuk pesan-pesan para ulama dalam tulisan-tulisan mereka, disebut risalah. Makanya risalah secara bahasa artinya pesan. Risalah yang ditulis oleh para ulama itu disebut risalah. Jadi isi kitab adalah risalatul ulama, pesan-pesan yang disampaikan oleh para ulama. Adapun kitab adalah bentuknya gitu. Dan yang lebih penting daripada kitab adalah isinya. Sehingga risalah itu bagian dari hal terpenting yang harus kita ambil dari para ulama. Dan kita sebagai penerus mereka harus memberikan risalah juga untuk generasi di bawah kita. Jadi risalah versi tulisan atau risalah versi pesan langsung itu harus tetap disampaikan kepada generasi kita. Barulah ya, kita berada pada track warasatul anbiya sebagai para penerusnya para nabi. Makanya itulah ini kenapa disebut risalah? Karena risalah itu cikal bakal kata Rasul. Ya, risalah itu cikal bakal atau asal kata Rasul. Ya, Rasul itu diambil dari kata yang sama, arsala yursilu risalatan, masdarnya. Barulah si pelaku yang mengirim risalah itu namanya Rasul. Jadi orang yang mengantarkan risalah, orang yang menyampaikan risalah disebut Rasul. Jadi Rasul secara bahasa sebenarnya bukan hanya Rasul yang kita kenal dalam syariat, namun seluruh pengantar risalah disebut sebagai Rasul. Ya, misalnya para da'i menyampaikan hadis, menyampaikan pesan-pesan, itu disebut juga Rasul secara bahasa. Tapi tidak boleh kita sebut Nabi ya. Berbeda, kalau Rasul itu lebih umum bahasanya daripada Nabi. Nah, insyaallah hari ini kita akan mengkaji risalah penting, ya, singkat namun sangat penting, berjudul Sifat Ibadir Rahman. Sifatu Ibadir Rahman. Ya, sifat adalah sesuatu yang tersemat pada diri seseorang. Dan sifat itu ada sebagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala, ada zatiyah dan fi'liyah. Allah Subhanahu wa taala punya sifat juga, ada sifat zatiyah dan fi'liyah. Sifat zatiyah adalah sifat yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala, itu zatiyah. Kalau fi'liyah adalah apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, fi'liyah. Allah berbicara, Allah Subhanahu wa taala naik, turun, itu fi'liyah. Makanya ini sifat itu berarti apa yang ada pada diri seseorang. Kalau misalnya disebut sifat wa ibadur rahman berarti sifat pada hamba-hamba ar-Rahman. Asal kata ibad dia jam'u abdin. Kata abdun jamaknya adalah ibad. Dan ibad artinya hamba. Hamba. Hamba yang menyembah. Adapun yang disembah namanya ma'bud. Proses penyembahan disebut ibadah. Nah, ini mirip. Jadi ibad itu aslinya abdun, dan abdun itu adalah orang yang beribadah. Abidun alladzi ya'bud. Nah, kalau yang diibadahi namanya ma'bud. Prosesnya disebut ibadah. Itu asal katanya. Berikutnya disematkan oleh Ar-Rahman, Ibadur Rahman, yaitu hamba-hamba Ar-Rahman. Ar-Rahman adalah nama lain Allah Subhanahu wa taala. Ini menandakan bahwasanya penyematan Ibadur Rahman spesial. Kenapa? Karena artinya berarti hamba-hamba pilihan Ar-Rahman. Hamba-hamba pilihan Ar-Rahman. Ini di antara faidah kenapa disebut Ibadur Rahman.
Karena Allah Subhanahu wa taala memilih mereka sebagai orang terpilih yang mendapatkan rahmatnya. Ar-Rahman artinya rahmat, Ibadur Rahman artinya hamba-hamba terpilih yang mendapatkan rahmat Allah. Nah, ini muqaddimah dari saya tentang Ibadur Rahman secara asal usul katanya. Ar-Rahman nama lain Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan dirinya dengan Ar-Rahman. Al-mulku yawma idzin lir-Rahman misalnya. Ar-Rahman itu nama Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman Ar-Rahim. Sehingga disebut Ibadur Rahman itu menandakan bahwa mereka spesial dari sisi rahmannya Allah. Kenapa enggak disebut Ibadullah? Padahal sama sebenarnya. Nah, berarti spesialnya adalah Ar-Rahmannya Allah dispesialkan buat si ibad ini. Ini pertanyaan saya. Ibad di kalimat Ibadur Rahman ma'rifah atau nakirah? Ada bahasa Arab yang tenang. Ibad dalam kata Ibadur Rahman ini kira-kira ma'rifah atau nakirah? Kata Ibadur Rahman itu ma'rifah. Jadi kata ibad sebab dinisbatkan kepada Ar-Rahman sebagai mudhafun ilaih, dia jadi ma'rifah. Itu bertanda bahwasanya Allah pilihlah hamba-hamba ini secara khusus menjadi hamba-hamba pilihan Allah Ar-Rahman. Kalau dia nakirah, random berarti. Karena ini ma'rifah, berarti khusus mereka. Dikhususkan. Siapa mereka akan disebutkan di sini. Gitu. Kalau kayak gitu semua orang boleh mengaku Ibadur Rahman. Karena kan kita hamba Allah, benar ya? Nah, itu kalau dinisbatkan kepada nakirah. Namun ini maknanya Ibadur Rahman adalah ma'rifah. Secara khusus, mereka disebutkan oleh Allah dengan kriteria-kriterianya. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Kita masuk pada muqaddimah mu'allif. Qala mu'allif waffaqahullah. Ini risalah yang tulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abil Muhsin Al-Badr hafizahumullahu ta'ala. Beliau buka dengan kalimat alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Fa inna, jangan lupa setelah amma ba'd adalah fa. Kalimat fa ini ibtidaiyah, dia membuka. Isti'nafiyah. Fa inna maqamal ubudiyyati lillahi maqamun azim. Sesungguhnya kedudukan al-ubudiyah yaitu penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala maqamun azim, merupakan derajat yang agung. Jadi al-ubudiyah merupakan maqamun azim, ya, derajat yang mulia, derajat yang istimewa. Bal huwa asyraful maqamati allati imtadaha Allahu jalla wa ala biha anbiya'ahu wa awliya'ah. Bahkan ya, al-ubudiyah itu merupakan maqam yang paling mulia yang mana Allah Subhanahu wa taala memuji mereka, memuji para nabi dan para auliyanya, para kekasihnya dengan gelar ini, dengan sematan ini. Jadi ubudiyah itu adalah sematan termulia yang Allah berikan kepada seorang hamba. Seorang hamba kalau jadi hamba Allah, dia mulia. Makanya Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah pernah bilang al-ubudiyatu lillah hiya haqiqatul hurriyah. Yang menghambakan diri kepada Allah itu merupakan kemerdekaan yang hakiki. Wa man lam yata'abbad lahu kana 'abidan li ghairihi. Ini quotes yang bagus nih. Kita tulis. Al-ubudiyatu lillah hiya haqiqah al-hurriyah. Faman lam yata'abbad lahu kana 'abidan li ghairihi. Ini yang bilang adalah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Al-ubudiyatu lillah hiya haqiqatul hurriyah, faman lam yata'abbad lahu kana 'abidan li ghairihi. Ya, jadi menghambakan diri kepada Allah adalah kemerdekaan yang hakiki. Ya, kita bukanlah budak sebenarnya, kita merdeka dengan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Faman lam yata'abbad lahu, karena orang yang beribadah atau menyembah selain Allah, kana 'abidan li ghairihi, maka dia akan menjadi hamba yang lainnya. Contoh misalnya kalau tidak menjadi hamba Allah, maka dia jadi hamba syaitan, hamba dunia. Maka Nabi sering bilang abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ya, hamba dinar, hamba dirham dan seterusnya. Berarti kalau tidak menjadi Abdullah, jadi hamba-hamba selain Allah, dan itu lebih menghinakan. Karena kemerdekaan seseorang ketika menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti sebagai pengertian bahwasanya al-ubudiyah ini maqamun azim, tingkatan kemuliaan seseorang ketika menjadi hamba
Allah Subhanahu wa taala. Terus beliau bilang wa adhafa ahlaha li nafsihi fi ayatin adidah, dan Allah menambahkan para pemiliknya, itu pemilik gelar al-ubudiyah ini di beberapa ayat, di banyak ayat, fi ayatin adidah. Tasyrifan lahum, sebagai bentuk memuliakan mereka, wa ta'liyatan li maqamihim, dan untuk meninggikan derajat mereka. Wa qad dzakarallahu azza wa jalla li ahli hadzal maqami asy-syarifi ay awsafan adidah. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan untuk para pemilik maqam ini, yaitu al-ubudiyah asy-syarif, awsafan adidah, dengan sifat-sifat yang beragam. Adidah itu artinya beragam. Wasimatin mubarakah, dan dengan sematan yang diberkahi. Lihat bahasa Indonesia, sematan diambil dari kata simat. Lihat bagaimana Indonesia itu ngambil banyak dari Arab. Sekarang Indonesia ngatain Arab kan bahaya. Banyak kata serapan itu yang diambil dari kata bahasa Arab. Fi nususin katsirah, dari banyak nas-nas, dari nas-nas yang banyak. Liyajtahidal muslimu fil ittisafi biha, agar muslim itu bersungguh-sungguh di dalam meraih sifat ini. Al-ittisaf maksudnya adalah agar kita disifati demikian, bersifat demikian. Wal amal bimuqtadhaha, dan agar kita mengamalkan nilai-nilainya. Liyanalal maqama ar-rafi', agar kita mendapatkan derajat yang tinggi, wasyarafal kabir inda rabbil alamin, dan kemuliaan yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa min abrazil mawadhi'i allati dzakarallahu fiha awsafa ibadihi almu'minin fi siyaqin wahidin, dan di antara tanda-tanda atau bentuk Allah Subhanahu wa taala menyebut sifat-sifat yang mulia ini, Allah sebutkan dalam satu rantaian khusus. Ya, fi siyaqin wahid, dalam urutan yang khusus, ma jaa fi khawatim suratil furqan, yang datang pada akhir-akhir surat Al-Furqan. Khawatim artinya adalah akhir-akhir surat Al-Furqan. Jadi di penutup surat Al-Furqan Allah sebutkan beberapa sifat-sifat ini runut, maka disebut siyaqin wahid, dalam bentuk yang runut, satu urutan. Haitsu dzakara tsamaniyata awsaf, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebut 8 sifat. Jadi yang akan kita bahas adalah 8 sifat ciri-ciri ibadur rahman yang Allah sebutkan di akhir surat Al-Furqan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu di akhir-akhir surat Al-Furqan dengan ungkapan biqaulihi azza wa jal wa ibadur rahmanil ladzi yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba-hamba Ar-Rahman, yaitu adalah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi dengan hauna, ya, dengan merendah. Wa fi hadza dalalatun ala 'azim ikhtisasihim bima dalla alaihi hadzal ism min ma'ani ar-rahmah. Dari ayat ini kita tahu bahwasanya Allah SWT mengkhususkan mereka dengan isim ma'ani ar-rahmah, yaitu kedudukan makna ar-rahmah, yang tadi saya bilang bahwa ibadur rahman adalah pengkhususan dari Allah SWT dengan kata rahmah. Fa bi rahmatihi hadahum lil iman, dengan rahmat Allah, Allah berikan mereka hidayah iman. Wa rabbahum ala ta'atir rahman. Apa makna rabbahum? Dan Allah Subhanahu wa taala bimbing mereka untuk menjalankan ketaatan Ar-Rahman. Berikutnya wa husnit taqarrubi ilaihi azza wajal, dan cara terbaik untuk taqarrub kepadanya. Itu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Jadi dari kata ibadur rahman kita sebut ibad ar-rahman. Baik. Harakatnya adalah ibadu ar-rahman. Ini berarti ibad mudhaf marfu' wa alamat rafihi ad-dhamma. Ar-rahman berarti mudhafun ilaihi majrur wa alamat jarhi al-kasrah. Berarti di sini artinya hamba-hamba. Ar-Rahman adalah sifat Allah yang maha, apa makna Ar-Rahman? Pengasih. Ini rahmat berarti. Jadi nur rahmat itu berarti cahaya yang maha pengasih maksudnya. Jadi ibadur rahman di sini artinya hamba-hamba yang maha pengasih. Tapi susunan idhafah kita sebut di sini penjelasannya. Susunan idhafah menjadi tanda pengkhususan. Ini
Kenapa kita bilang khusus? Karena Allah susun dengan idhafah, spesial mereka berarti. Kalau bukan karena pilihan, ngapain disusun idhafah? Kenapa nggak disebut ibadan lirrahman, ibadun lirrahman misalnya? Ini hamba-hamba milik Allah Subhanahu wa taala. Kenapa nggak disebut demikian? Tapi Allah disebutkan langsung. Jadi disebutkan langsung kan nama Allah Subhanahu wa taala itu menandakan apa? Pengkhususan. Makanya di ayat ini disebutkan langsung sifat khususnya ada 8 sifat. Itu menandakan bahwasanya tidak semua orang bisa mendapatkan julukan ibadu ar-Rahman. Inilah hamba-hamba pilihan Allah, hamba-hamba idaman yang Allah sebutkan, yang semoga Allah jadikan kita salah satu yang bersifat dari yang disebutkan ini. Kata penulis wa rabbahum ala ta'atir rahman wa husni taqarrub ilaihi azza wa jalla. Tsumma addada sifatahum. Di sini tsumma addada sifatihim. Harokatnya bukan sifatahum. Tsumma addada sifatihim. Kullu sifatin mabdu'atin, semua sifatnya Allah Subhanahu wa taala mulai dengan kata walladzina. Dan orang-orang yang itu Allah Subhanahu wa taala rinci dengan perkataan demikian. Wa khatamallahu azza wa jalla hadzal siyaq al-karim bi dzikri ma a'addahu lahum min thawabin 'adzim wa ajrin jazil. Setelah Allah sebutkan 8 ciri-cirinya dan Allah tutup dengan balasan untuk mereka, apa yang telah Allah siapkan untuk mereka. Wajadirun bikulli muslimin yas'a fi najati nafsihi wa sa'adatiha an yata'ammala sifat ibadir rahman allati waradat fi hadzal siyaq al-mubarak. Hendaknya kita semua sebagai seorang muslim berusaha untuk meraih sifat-sifat ini, meraih sifat-sifat yang telah Allah sebutkan ini sebagai ibadur rahman, fa ya'rifaha ma'rifatan jayyidah. Kita harus mengetahuinya dengan pengetahuan yang benar. Tsumma yas'a ba'da dzalika fi tahqiqiha 'ala akmali wajhin. Kemudian kita berusaha mempraktekannya, merealisasikannya dalam kehidupan kita dengan bentuk yang sempurna atau bentuk yang maksimal. Berarti di mukaddimah penulis baru ngasih tahu bahwa ada 8 sifat yang akan kita pelajari, dikit 8 sifat. Kita tadabburi akhir surat Al-Furqan, dan tadabbur Al-Qur'an itu beda pahalanya sama kajian yang lain. Jadi kalau kajian tadabbur itu pahalanya seperti khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Di orang-orang yang belajar tentang tadabbur Quran itu masuk kepada hadis khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Jadi niatkan kita belajar Quran, bukan baca risalah kecil ini. Niatkan kita tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas sifat al-ula, as-sifatu al-ula. Dan tidak ada dalam bahasa Arab sifat awal. Itu dalam bahasa Arab itu pasti as-sifatul ula. Karena al-ula berarti muannats. Ya, dia tidak disebut awal. Jadi al-ula atau al-awwal kan kadang-kadang kita bingung. Al-ula, apa maksudnya al-ula? Maksudnya dia kembali kepada naatnya as-sifah. As-sifah muannats, al-ula muannats. Kalau muzakkar berarti al-awwal. Contoh misalnya al-qismul awwal. Qism muzakkar, al-awwal muzakkar. Nah, di sini adalah as-sifatul ula. Jadi sifat yang pertama yang akan kita bahas adalah as-sakinatu wal waqaru wat tawadu'u lillahi azza wa jalla wa li ibadihi. Sifat yang pertama adalah, ini udah ya? Berarti judul kita adalah 8 sifat ibadur rahman. Yang pertama adalah beliau sebut dengan kata sakinah, mawaddah warahmah. Orang taunya itu sakinah, waqar, dan tawadhu. Jadi ini yang disebutkan oleh Allah sifat pertama orang-orang yang ibadur rahman adalah sakinah, waqar. Sakinah artinya tenang, waqar artinya berwibawa, tawadhu artinya rendah hati. Beda dengan rendah diri ya. Allah tidak nyuruh kita rendah diri ya, tapi kita disuruh rendah hati, tawadhu. Ya, dan tawadhu pakai ain. Kalau pakai hamzah jadi wudu artinya. Ya, tawadhu artinya wudu, proses wudu disebut tawadhu. Tapi kalau pakai ain baru artinya tawadhu, rendah hati. Jadi sifat pertama yang disebutkan adalah as-sakinah waqar tawadhu, yaitu dia sifatnya tenang, dia berwibawa. Yang berikutnya dia juga apa? Rendah hati. Lihat bagaimana Allah satukan antara wibawa dengan rendah hati. Banyak orang wibawa tapi jadi jumawa.
Tapi ternyata berwibawa itu fungsinya adalah harus tetap merendahkan hatinya di hadapan orang lain, tidak menyombongkan orang lain. Bukan berarti Islam itu nyuruh kita tidak boleh tunduk kepada manusia itu jadi sombong, bukan. Tidak boleh tunduk itu berwibawa gitu. Lalu kita rendah hati dalam beberapa perkara. Allah SWT berfirman di ayatnya, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi ciri yang pertama adalah mereka berjalan di atas muka bumi. Ibadur Rahman adalah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi hauna, dengan rendah hati. Banyak orang menerjemahin ini ayat hauna dengan kata pelan-pelan. Karena katanya haun itu diambil dari kata pelan gitu. Sekarang gini, berjalan pelan sama berjalan rendah hati jauh berbeda artinya. Kalau jalan pelan bisa ngalangin orang gitu. Tapi yang maksud jalan rendah hati di sini adalah tidak jumawa, tidak sombong, atau kalau bahasa Betawi tidak petantang petenteng gitu. Itu hauna. Jadi hauna itu adalah rendah hati. Ya, yamshuna bil waqari was sakinah. Kata Ibnu Jauzi dalam Zadul Masir, yamshuna bil waqar was sakinah. Dia berjalan dengan wibawa dan tenang. Berarti untuk meraih sifat tawadhu, orang tuh pasti harus sakinah dan waqar. Dia harus tenang, dia harus berwibawa. Ngomong-ngomong soal waqar, sifatnya itu namanya waqur, rajulun waqur. Kalau kita mau sifati orang dengan sifat wibawa, kita sebut waqur. Rajulun waqur. Makanya di antara makna syekh adalah rajulun waqur. Orang dipanggil syekh bukan berarti dia udah tua. Tapi boleh jadi dia adalah rajulun waqur, orang yang dihormati. Dan di sini ayatnya Allah bilang, mereka lah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi dengan rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dan tatkala mereka diajak ngobrol oleh orang-orang yang jahil, orang-orang bodoh, qalu salama, mereka mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang selamat. Ya, ini ayat ini sebenarnya maknanya ketika kita berbicara dengan orang yang mungkin kita tahu dia itu orang yang tidak berilmu dan lain-lain, dia tidak menyombongkan dirinya di hadapan orang tersebut. Atau juga ayat ini bermakna tatkala orang-orang itu mendebat dia, khatabahumul jahilun, orang-orang itu mendebat dia, qalu salama, dia tetap mengucapkan kata-kata yang selamat, kata-kata yang aman. Jadi bisa maknanya diajak ngobrol atau didebat. Karena khatab itu maknanya banyak, ngobrol aja, berbicara itu kan banyak, bisa berbicara ngatain, berbicara ngobrol dan lain-lain. Berarti maknanya adalah tatkala mereka ngobrol sama orang-orang yang jahil, mereka tetap berkata dengan perkataan yang selamat. Min sifati ibadir rahman wa jamilu nu'utihim tawadu'uhum lillahi jalla wa ala li ibadihi. Jadi dia wa li ibadihi, mereka tawadu kepada Allah dan hamba-hambanya. Fayamshuna bisakinatin wa tuma'ninatin wa waqar. Mereka berjalan dengan tenang dan waqar, penuh wibawa. Wa hadza at-tawadhu' alladhi dhahara ala masyihim wa hayatihim innama huwa samratun min simaril iman wa atharun min athari. Jadi kata penulis, mereka berjalan seperti itu buah dari keimanannya. Mereka bisa seperti itu buah dari ada iman di dalam dirinya. Karena Allah bilang dalam Al-Qur'an apa? Wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kalian berjalan di atas muka bumi itu dengan petantang petenteng gitu. Jadi Allah yang suruh. Kenapa berjalan di situ disebutnya? Kenapa harus kata jalan di situ disebutnya? Nanti dijelaskan sama penulis. Qala Ibnu Abbas rahimahullah fi qaul radhiyallahu an fi qoulihi ta'ala alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini, kata beliau apa? Bit ta'ati wal afafi wat tawadhu'. Mereka berjalan dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wal afaf, menjaga kehormatan diri. Wat tawadhu', dan dia rendah hati. Belum tahu lah ya orang yang jalannya petantang-petenteng itu gimana contohnya gitu. Kita tahu lah orang jalan dengan menyombongkan dirinya jelas sekali dengan orang yang memang tawadhu. Dan tawadhu itu bukan berarti membungkuk gitu. Jadi yang disebut tawadhu itu bukan berarti ruku jalannya, bukan. Jangan orang banyak menafsirkan bahwa yang disebut jalan tawadhu itu semakin tawadhu jalan semakin nunduk gitu. Enggak mesti. Tawadhu itu tidak begitu ya. Bukan berarti kita harus nunduk merendah gitu sebagaimana yang diajarkan sebagai adab gitu. Nah, itu bukan adab juga. Kita tidak boleh sampai ruku ke hadapan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa min mazahir tawadhu'ihim wa sakinatihim annahum in wajahu fi tariqihim ba'd ahli as-safah wal jahl fa innahum yukhatibunahum bikalamin sadidin salimin min as-safahi wal jahl. Di antara bentuk tawadhunya Allah sebutkan, mereka ketika ngobrol sama orang-orang yang bodoh, mereka
tetap mengatakan perkataan yang baik, ya, perkataan yang sopan, perkataan yang selamat. Wa hadza ma'na qouli ta'ala wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, ay qaulan yaslamuna bihi minal itsmi wal lagwi. Wa hum bihadza wa qad jama'u li anfusihim as-salamata min asratain. Min asratain. Asratar rijli wa asrata al-lisan. Lihat ini Masya Allah. Di ayat ini kenapa disebutnya berjalan? Jadi kan kita temanya adalah ciri pertama tuh tawadhu. Ya, definisi tawadhu adalah tenang, berwibawa, tidak sombong. Ini definisinya secara ringkas. Ya. Terus berikutnya di antara contoh tawadhu di ayat ini ada dua, yaitu tadi dari sisi berjalan dan dari sisi berbicara. Bicara berarti tawadhunya orang dilihat dari dua sisi ini, jalannya gimana dan bicaranya gimana. Allah sebutin dua-duanya gitu. Yang pertama dari sisi jalan mereka berjalannya tenang, ya. Dan berikutnya dari sisi bicara dia berbicaranya salama, qalu salama. Mereka berbicara dengan cara yang benar. Makanya di sini penulis bilang ada dua ketergelinciran manusia. Jadi tergelincir itu kesalahannya. Banyak orang itu tergelincir di dua ini, yaitu dari sisi kaki dan lisan. Jadi yang membuat manusia itu tergelincir gara-gara kaki salah melangkah dan lisan salah mengucap. Ya, orang bisa nyebur ke jurang itu bisa gara-gara kesandung kakinya, dan orang bisa masuk ke dalam jurang kehancuran gara-gara dia tersesat dalam pengucapan lisannya. Itu menandakan bahwa tergelincir seseorang itu gara-gara kakinya yang salah dan lisannya yang salah. Dua-duanya Allah sebutkan di sini. Jadi untuk menjaga itu agar kita tidak kena asrah, tidak terkena tergelinciran, kita jaga jalan dan jaga berbicara. Berarti dari sini poin-poinnya adalah kita harus berjalan tawadhu. Berikutnya berbicara dengan salaman. Salam. Dan salam di sini berarti maknanya benar, baik, ya, dan lain-lain, berakhlak misalnya, sopan. Itu makna salam di ayat ini. Jadi bagaimana Allah gambarkan ciri-ciri orang yang tawadhu dengan berjalan dan berbicara, dan Allah sebutkan semuanya di dalam satu ayat. Nah, ini luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita menjadi hamba-hamba yang tidak jumawa di dalam beberapa hal. Ya, di antaranya dalam segi berjalan dan juga dalam segi berbicara. Jadi kalau ada orang misalnya kita tahu dia tidak berilmu, terus ngedebat, terus bikin forum diskusi dan lain-lain, jangan dianggap qalu salama. Jadi kita sebagai orang yang bukan merasa berilmu tapi tahu bahwasanya dia sedang tidak berilmu di posisi itu, nggak usah ikut-ikutan. Contoh di grup misalnya, ada orang tiba-tiba bikin forum, terus debat di dalam grup segala macam, wah ngasih dalil ini. Kita tahu dia salah sebenarnya, dia bodoh dan lain-lain. Kita jadi pembaca aja, nggak usah ikut-ikut terjun berbicara. Karena kaidah ini wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Enggak perlu kita panjang kali lebarkan. Kita tinggalkan forum itu dan kita enggak usah ikut-ikutan. Kadang orang yang masih panas itu berarti belum dalam kategori ibadur rahman. Dia nimbrung. Makanya Anda ngelihat kadang-kadang kalau ada dai-dai itu dikit-dikit ada yang salah itu langsung bikin stitch video. Dibantah pakai stitch videonya, langsung di ini dan bukan itu sifat ibadur rahman. Mereka tahu cara mengoreksi yang benar. Mereka tidak mencela orang-orang bodoh di hadapan orang-orang lain. Jadi tidak menjelek-jelekan atau menjatuhkan orang lain di hadapan publik. Mereka salah memang, tapi jangan caranya demikian. Allah berfirman misal dalam Al-Quran, surat Al-Qasas ayat 55, lihat. Ayat Al-Qasas 55, di sini nggak disebut siapa penulis. Dalam surat Al-Qasas ayat 55 Allah berfirman, wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la tabtaghil jahilin. Allah bilang dalam surat Al-Qasas ayat 55, kalau kalian mendengar perkataan yang sia-sia, omong kosong, orang-orang bilangnya kalam fadhi, ya, omong kosong, kalam fadhi, wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum. Udah deh, urus saja gitu. Udah kamu dengan pendapat kamu, kami dengan pendapat kami. Itu ending dari perdebatan kalau sudah ada titik temunya itu. Terus apa? Salamun alaikum. Sudah keselamatan atas kalian. La tabtaghil jahilin. Sesungguhnya kita tidak perlu bergaul dengan orang-orang yang jahil. Ini kan menandakan bahwasanya janganlah sering-sering kita nyemplung ke dunia kejahilan. Kalau orang-orang yang alim, mereka tidak mau berdiskusi dengan ranah-ranah yang tidak ada esensinya gitu.
Kadang banyak sekali debat-debat kusir yang memang gak ada esensinya. Debat yang gak ada, dalil yang gak ada, cuma buang-buang energi aja gitu. Kalau misalnya seperti itu, tinggalkan. Kita bilang salamun alaikum. Karena sering misalnya ada orang ngajak debat tapi perdebatannya kayak memang arahnya gak jelas gitu. Ya sudah, ana izin pamit, assalamualaikum gitu. Pakai ayat ini, salamun alaikum. Kita pamit, kita tinggalin aja. Itu jauh lebih menenangkan dibandingkan kita ladenin. Karena orang-orang itu kalau sumbunya sedang pendek, cepat kebakarannya. Sedangkan orang-orang berilmu itu punya sumbu yang lebih panjang yang harusnya dia bisa gunakan untuk yang lain gitu. Nah, di sini penulis mengutip perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah, "Walamma kanatil asarah asratain", ketahuilah bahwa ketergelinciran itu ada dua, asratul rijli wa asratul lisan, ya, tergelincir dalam kaki dan tergelincir dalam lisan. Ja'at ihdahuma qarinatal ukhra. Allah sebutkan dua-duanya saling berkaitan di ayat ini. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi Allah sebutkan ayat ini dua-duanya. Fa wasafahum bil istiqamati fi lafdhatihim wa khutuwatihim. Mereka adalah orang yang lurus. Istiqamah di situ maknanya lurus dalam perkataan dan dalam langkah-langkah mereka. Fala yuqabilunal jahilina wasufaha bimisli jahlihim wa safahihim. Mereka tidak menjumpai orang-orang bodoh dengan kebodohan-kebodohan mereka. Jadi tidak mendebat orang bodoh dengan kebodohan kita gitu. Kadang-kadang yang lucunya adalah udah tahu dia salah, kita debat dia dengan cara yang salah. Udah tahu dia nggak tahu, kita juga jadi kayak orang awam dalam menegurnya gitu. Wa inna ma yuriduna anhum, akan tapi dia berpaling darinya. Wa yukhatibunahum bikalamin salim, lalu dia berbicara dengan perkataan yang salim min hadhil afat, dalam keadaan seperti ini. Fa yarfa'una al-isa'ata bil ihsan, dia membalas keburukan dengan kebaikan. Sebagaimana Allah berfirman, wala tastawil hasanata, surat Fussilat ayat 34, wala tastawil hasanata wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin 'adzim. Allah berfirman, tidak sama kebaikan dan keburukan itu. Enggak sama, enggak selevel orang yang baik dan orang yang buruk. Idfa' billati hiya ahsan, balas keburukan itu dengan yang lebih baik. Allah bahkan bilangnya dengan ahsan, bukan hasan. Apa bedanya hasan dengan ahsan? Hasan itu baik, ahsan itu lebih baik. Itu menandakan bahwasanya kalau ada orang melakukan kebaikan, balas dengan yang lebih baik. Kalau orang melakukan keburukan, balas dengan yang lebih baik, bukan lebih buruk. Jangan kebalikannya gitu. Ahsan itu berlaku dua-duanya, baik dan buruk. Kadang-kadang sombong kepada orang yang sombong itu ibadah gitu. Gak ada, Islam gak mengajarkan sombong kepada orang sombong ibadah. Sombong pada orang sombong tetap dosa ya. Jadi tidak ada kaidah yang namanya boleh menyombongkan diri kepada orang yang sombong. Gak ada, Islam tidak mengajarkan itu. Idfa' billati hiya ahsan, balas dengan cara yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah, kalau kita itu ada perselisihan dengan orang lain, ka'annahu waliyyun hamim, kita bersikap demikian, nanti lama-lama kita jadi akrab kayak dia, kayak teman dekat gitu. Jadi Islam tuh ngajarin justru musuh itu jadi teman. Jangan biarkan musuh itu tetap menjadi musuh kita. Buat dia jadi waliyun hamim, jadi teman dekat kita. Wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru. Enggak akan ada yang di level ini kecuali orang-orang yang sabar. Dan tidak akan sampai di level ini kecuali orang yang mendapatkan keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dzu hazzin, mereka mendapat taufik yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Fannasu yatafawatuna fi akhlaqihim wa ta'amulatihim. Manusia itu kan beragam akhlaknya. Manusia beragam juga pola hidupnya. Tafawutan aziman, begitu beragamnya manusia. Saya selalu bilang wonderful Indonesia gitu ya. Jadi kita itu begitu indah dan beragam dengan begitu banyaknya karakter orang-orang kita. Maka kita harus maklumi. Wal wajibu 'alal muslim bi husni diyanatihi. Hendaknya seorang muslim yang baik agamanya, wa jamil akhlaqihi, dan bagus akhlaknya, an yattasifa bima dzakarahu Allah Subhanahu wa taala an ibadir rahman fil ayatis sabiqah. Kalau kita Islamnya benar, akhlaknya baik, bersikap sebagaimana ibadur rahman yang Allah sebut itu. Fayuqabilul isa'ata bil ihsan. Apa maksudnya? Kita bersikap dengan apa? Kita balas keburukan dengan kebaikan. Wa yatawadhu li ibadillahi azza wa jalla mahma kanat akhlaquhum. Dan kita harus tetap tawadhu kepada hamba Allah bagaimanapun akhlaknya. Mahma kanat akhlaquhum maksudnya apa? Sebagaimana gimana pun bentuk akhlaknya. Kita tidak melihat nih orang baik atau enggak, ya, buruk atau enggak. Kita tetap berakhlak kepada dia. Wa yanbaghi qabla dzalika an yasta'ina billahi subhanahu wa ta'ala fi umuri kulliha. Hendaknya kita mohon pertolongan Allah dalam masalah ini.
Kita minta kepada Allah agar Allah berikan kita sifat yang seperti ini. Apalagi kita orangnya yang dikit-dikit tantruman ya, dikit-dikit marah-marah, dikit-dikit bersumbu pendek, susah ini buat bersikap seperti ini. Wa an yad'uhu an yahdiyahu li ahsanil akhlaq. Kita minta kepada Allah agar Allah tunjukkan kita kepada husnul khuluq, akhlak yang mulia. Wa an yasrifa anhu sayyi'uha kama thabata 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita itu dijauhkan dari akhlak yang buruk sebagaimana Nabi berdoa dengannya. Annahu kana yaqul fi du'ail istiftah. Nabi berdoa dalam doa istiftahnya, ihdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Doa dari Nabi SAW. Ya Allah, berikanlah saya petunjuk agar bisa berakhlak mulia. Tidak ada yang mampu memberikannya kecuali Engkau. Wasrif anni sayyi'aha, dan jauhkanlah saya, jauhkanlah aku dari akhlak yang buruk. La yasrifu sayyi'aha illa anta. Tidak ada yang mampu memalingkannya, menjauhkannya kecuali dirimu. Itu doa dari Nabi SAW. Kita minta agar kita jadi orang yang berakhlak mulia dan dijauhkan dari akhlak yang buruk. Berikutnya, wa kana Nabi SAW yurshidu man kharaja min baitihi. Ini Nabi SAW memberikan doa bagi siapapun yang keluar dari rumahnya. Keluar rumah suruh baca doa ini. Kata Nabi, Allahumma a'udzubika an adilla au udall, au azilla au uzal, au azlima au uzlam, au ajhala au yujhala alayya. Ini doa Nabi SAW, Masya Allah, indah kata-katanya. Ya Allah, aku mohon perlindunganmu dari kesesatan dan menyesatkan. Ya Allah, jangan sampai aku menyesatkan orang lain atau disesatkan oleh orang lain. Au azilla au uzal, jangan sampai aku itu tergelincir dan menggelincirkan orang lain. Jadi jangan sampai aku itu menggelincirkan atau digelincirkan, itu maknanya. Jadi aku jangan sampai menzolimi diri sendiri ataupun menzolimi orang lain. Au azlima au uzlam, ini yang saya bilang. Jangan sampai kita justru menzolimi atau terzolimi, dua-duanya nggak boleh. Kita menzolimi orang lain atau terzolimi oleh orang lain, kita minta perlindungan kepada Allah. Au ajhala au yujhala alai, atau saya itu menjadi bodoh atau diperlakukan bodoh oleh orang lain. Atau bahasa yang lain, yujhal alayya itu artinya dibodoh-bodohin. Ditipu, itu masuk doanya di sini. Doa kepada Allah dengan doa ini, ya Allah, jangan jadikan aku orang yang bodoh atau dibodoh-bodohin oleh orang lain. Doa yang Masya Allah dari Nabi kita SAW. Mungkin kita baru dengar doa ini, dan Nabi kita SAW telah mengajarkan kita doa ini berabad tahun yang lalu, menandakan bahwasanya petunjuk itu sudah sangat lengkap. Wa fi hadzal du'a al-mubarak tahsinun lil 'abdi an yakuna minhu jahlun 'alal akharin. Di doa ini Nabi mengajarkan kita agar kita tidak membodoh-bodohi orang lain. Wa an yaslam huwa min jahlin wa huwa min jahlil akharina alaihi, dan agar dia juga selamat dari kebodohan orang lain. Allah, zaman sekarang orang mudah sekali menghakimi dan menghukumi orang lain. Ini kejadian zaman sekarang. Jadi antara kita melihat orang itu dengan keburukannya atau melihat orang dengan begitu kekurangannya. Kita zaman sekarang tidak bisa husnuzon dengan bagaimana kualitas orang lain kepada kita, dan ini bahaya. Jangan sampai hati kita itu kotor, padahal Allah Subhanahu wa taala itu menyebut illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang selamat itu kalau hatinya bersih, hatinya selamat. Jadi kalau hatinya selamat, pasti dia juga akan hidup dengan selamat. Kadang-kadang orang sekarang mudah sekali menghakimi dan menghukumi. Nahnu du'a walasna qudat. Kita ini pendakwah, bukan pendakwa. Ya. Ini quotes. Kita ini pendakwah, bukan pendakwa. Jadi tugas kita adalah berdakwah, bukan mendakwa orang lain. Jadi jangan jadikan orang lain itu jadi tersangka di hadapan kita, atau menduga-duga orang, terduga dia begini dan begitu. Ini orang sebenarnya sunnah apa enggak? Kita duga tidak sunnah, kan nggak boleh gitu. Kita tidak boleh berprasangka demikian. Pertanyaan-pertanyaan orang sekarang bukan hanya para da'inya, bahkan para jamaahnya. Pertanyaan yang sering terungkap apa? Ini ustadz sunnah bukan gitu kan? Ustadz antum kalau bukan ustadz sunnah, ustadz bid'ahkah dia? Ustadz wajibkah, ustadz makruhkah, dan lain-lain gitu. Maksudnya klaim-klaim seperti ini itu keluar dari ayat ini. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Ada orang misalnya nanya kita, antum ustadz sunnah ustadz gitu. Kita jawab apa? Tidak, saya ustadz makruh gitu. Anak jawab gitu, anak ustadz makruh bukan ustadz sunnah. Karena apalah definisi sunnah kalau misalnya dia tidak mengamalkan syariat as-sunnah. Nggak ada dulu ditanya ini sahabat sunnah atau tidak kan gitu. Ini tabi'in sunnah atau tidak. Sekarang muncul demikian.
Dan orang sekarang menghukumi dengan sangat mudahnya, apalagi dikit-dikit gini, biarin mereka orang awam, padahal kita yang awam. Mudah orang ngomong kayak gitu. Ya, kita jangan, ada sekarang ungkapan apa? Jangan ngobrol sama ahlul bid'ah. Jangan duduk sama ahlul bid'ah. Ya betul, nasihat ulama jangan duduk dengan ahlul bid'ah, dengan ahlul bid'ah, bukan pelaku bid'ah. Ada perbedaan arti dari mubtadi dengan ahlul bid'ah. Baik, mal farq baina mubtadi wa ahlul bid'ah? Apa perbedaan antara makna mubtadi' dengan ahlul bid'ah? Al-mubtadi' itu melakukan bid'ah dengan kebodohannya. Dia nggak tahu, dia ikut-ikutan doang. Dia nggak punya ilmunya, dia cuma ikut-ikutan. Orang-orang ngerjain demikian, gurunya ngajarin gitu, itu mubtadi' namanya. Gurunya ahlul bid'ah. Baru tuh. Kita nggak boleh seenaknya langsung mengatakan dia ahlul bid'ah, dia begini hanya gara-gara tidak satu pengajian sama kita. Wa idza khatabahumul jahilun, kalau kita ngobrol sama mereka pun qalu salama. Tetap mengatakan perkataan yang baik. Jangan seolah-olah kayak musuh gitu ngobrol sama orang yang beda pengajian sama kita. Ini problematika yang memang harus dikaji, dan bahkan di majelis-majelis yang jamaahnya juga mendakwah jamaah lain, nggak boleh. Jangan sampai kita itu lisannya tajam sehingga orang-orang nggak mau duduk bersama kita atau mau belajar bareng kita, karena terlalu eksklusif kadang orang jadi tidak mau belajar dan seterusnya. Ini makna dari tawadhu. Dan tawadhu itu bukan merendah untuk meroket. Ada orang merendah untuk meroket. Tapi kalau makna tawadhu itu dia melihat dari semua orang itu, dia selalu melihat kebaikan-kebaikannya gitu. Yang dia lihat cuma kebaikan orang. Tawadhu itu definisinya gini. Tidaklah kita keluar rumah kecuali kita melihat orang lain itu lebih baik dari kita, dan kita tidak lebih baik daripada orang lain. Tawadhu. Dan kalau kita sudah merasa lebih baik daripada orang lain, maka bukan lagi tawadhu. Sudah mulai masuk pada al-kibru. Itu orang-orang yang sombong. Tidak terasa kadang-kadang seperti itu, dan kadang-kadang semakin tinggi dan semakin terkenal, semakin banyak kesempatan panggilan ustadz dan lain-lain, itu membuat orang tidak lagi tawadhu. Kadang-kadang kita terlalu sombong dengan sematan gelar, padahal memang itu semua apalah maknanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat yang pertama, dan yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang bersifat demikian. Lanjut. Ini jam berapa nih? Baik. Kita bahas satu sifat lagi insyaallah baru kita salat. Kita bahas sifat yang kedua. Sifatus tsaniyah. Sifat yang kedua adalah muhafazatuhum 'ala sholati la siyama qiyamul lail. Sifat yang kedua adalah menjaga salat, sekalipun itu salat sunnah qiyamul lail. Jadi la siyama itu artinya adalah sekalipun itu qiyamul lail. Jadi dia menjaga salat sekalipun itu memang salatnya sunnah. Ini sifat yang kedua dan penting, bahwa banyak di antara kita meremehkan kata sunnah dengan alasan kan itu cuma sunnah misalnya gitu. Padahal memang orang-orang yang ibadur rahman menjaga nilai-nilai sunnah. Yang kedua adalah menjaga salat sekalipun sunnah. Jadi walaupun kata sunnah, kita harus tetap menjaga sholat itu. Dan sunnah di sini yang disebutkan contohnya adalah qiyamul lail, karena ayatnya berbunyi walladzina la mas tentang sujud di waktu malam. Qiyamul lail. Walladzina la yabituna. Walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Itu orang-orang yang bermalam untuk bermunajat dengan Tuhannya, sujada dalam keadaan sujud, wa qiyama, dan dalam keadaan dia berdiri. Maksudnya dia qiyamul lail. Dia bangun malam-malam. Allah berfirman, ciri kedua orang ibadur rahman, walladzina yabituna li rabbihim, merekalah yang bermalam bermunajat kepada Allah Tuhan mereka, sujadan wa qiyama, dalam keadaan sujud dan qiyam. Sujadan wa qiyama, kedudukannya apa dalam nahwu? Apa i'rabnya sujadan wa qiyama? Dia mansub, berarti bagian dari mansubatul asma, dan diantaranya apa? Dia sebagai hal. Karena mereka itu bermalam dengan keadaan apa? Sujadan wa qiyama. Jadi keadaan mereka bermalam, begadang itu bukan karena nonton bola dan lain-lain, tapi sujadan wa qiyama. Mereka bersujud dan berdiri. Nah, terkadang memang sholat itu digambarkan dengan salah satu gerakannya. Dalam balaghah, bentuk ijaznya Quran adalah disebutkan sebagian untuk menjelaskan semuanya.
Contoh misalnya sholat kan ada sujud, ada ruku, ada lain-lain. Kenapa yang disebut cuma sujud? Ini mewakili sholat. Gitu. Ibadah kenapa disebut cuma qiyam? Padahal kan banyak. Nah ini berarti contoh disebut sebagian untuk menjelaskan keseluruhan definisi sholat mereka. Wa min sifati ibadir rahman al-zahirah muhafazatuhum ala ada'is salah allati hiya a'zamul a'mal al-badaniyah. Di antara tanda-tanda ibadur rahman adalah mereka menghabiskan waktu malamnya untuk menjaga sholat-sholat mereka. Fardhan wa nafla. Sholat yang wajib dan juga sunnah. La siyama sholatal lail. Sekalipun itu sholat qiyamul lail. Fa innaha sunnatun muakkadatun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena hukumnya sunnah yang dianjurkan. Wa jaa fi fadlil muhafazati 'alaiha ahaditsu adidah. Begitu banyak dalil-dalil dari hadis tentang keutamaan menjaga sholat malam. Walihada ja'at tansis 'alaiha fil ayatis sabiqah annaha min sifati ibadur rahman. Makanya ayat itu berbicara tentang sholat di waktu malam karena yabit itu waktu malam. Makanya ada istilah apa? Mabit. Mabit itu artinya bermalam. Nah, orang sekarang mabit singkatan, malam bina iman dan takwa, bisa aja ya. Malam bina iman dan takwa, padahal mabit itu artinya nginep itu. Secara bahasa, bata yabitu. Bata yabitu, mabit. Kita nginep. Makanya rumah diambil dari kata bata yabitu, bait. Jadi bait itu tempat nginep. Tidak disebut bait kecuali kita tidur di situ. Dan kita menginap tinggal di situ. Makanya tidak disebut bait kecuali jadi tempat tinggal kita. Makanya bait itu sebenarnya dalam bahasa Inggris house atau home. Bait ini house atau home. Kalau home itu apa? Mana yang lebih dalam maknanya, house atau home? Tempat yang kita tinggal home berarti. House itu tempat apa? Singgah misalnya. Iya enggak? Kalau misalnya rumah itu disinggahi saja berarti bukan bait gitu dalam bahasa Arab. Makanya kita nggak boleh bilang misalnya mabit di hotel. Nggak boleh, karena maknanya kontradiktif. Karena mabit itu di bait. Hotel itu kita gunakan nazala yanzilu. Nazil, ana nazilun fi al-funduk. Anzilu fil funduk. Nggak boleh misalnya ana askunu fil funduk. Nggak boleh askun. Karena dia tidak tinggal di situ. Itu secara bahasa. Jadi di sini maknanya memang sholat malam yang dimaksud. Wa mimma warada fi fadli qiyamil lail qauluhu, kata Nabi SAW, afdalus sholati ba'dal faridah salatul lail. Ya, sebaik-baik salat, seutama-utamanya salat setelah salat wajib adalah salat malam. Allah di banyak ayat menyebutkan tentang keutamaan orang-orang yang bangun di waktu malam. Contohnya misalnya surat Az-Zariyat ayat 17. Allah berfirman, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Ayat berikutnya, wabil asharihum yastaghfirun. Mereka itu sedikit tidurnya di waktu malam karena mereka itu memperbanyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surat lain, surat As-Sajdah, Allah bilang, tatajafa junubuhum anil madaji'. Lambung mereka jauh dari tempat tidur. Ini kinayah. Lambung mereka jauh dari tempat tidur. Jarang nempel perutnya. Jarang berbaring di tempat tidur. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Karena mereka selalu beribadah kepada Allah dalam keadaan takut dan berharap. Dan mereka selalu menginfakkan harta-harta mereka. Makanya para salaf mengatakan, man kathurat salatuhu bil lail hasuna wajhuhu bin nahar. Barang siapa memperbanyak salat di waktu malam, maka dia juga akan Allah perindah wajahnya di waktu siang. Jadi orang-orang yang glowing itu karena banyak qiyamul lail ya. Kalau ditanya apa tips glowingnya, salat malam. Karena dia memperbanyak salat malam. Itu yang Allah SWT sebutkan, salatul lail menjadi tanda-tanda ibadur rahman, hamba-hamba pilihan Allah. Lalu Nabi juga bersabda, alaikum biqiyamil lail, hendaknya kalian salat malam, fa innahu da'bus salihin qablakum. Karena salat malam merupakan kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Wa huwa qurbatun ila rabbikum. Itu cara terbaik mendekatkan diri kalian kepada Tuhan kalian. Wa maghfaratun lisayyi'at. Dan itu cara untuk menghapus dosa-dosa kalian. Wa manhatun lil itsm. Dan itu merupakan cara untuk mencegah dosa. Berarti qiyamul lail faedahnya apa? Pertama, itu kebiasaan orang saleh. Yang kedua, qurbatun ila rabbikum. Cara taqarrub kepada Allah. Yang ketiga, maghfaratun lisayyi'at, menghapus kesalahan. Dan yang terakhir, manhatun lil itsm, mencegah dosa. Kadang-kadang Masya Allah orang zaman sekarang itu sholat malamnya rajin, sholat wajibnya ditinggal. Gimana tuh? Sholat wajibnya kadang ditinggal, sholat malamnya rajin. Karena dia lagi butuh. Orang kalau butuh sholat malam biasanya. Lagi ada yang dia cari, lagi ada yang pengen dikabulin, dia sholat malam.
Kadang-kadang orang lebih rajin sholat malamnya karena ada maunya gitu. Ini yang kadang-kadang terjadi di kehidupan kita. Wa amma waqtu qiyamil lail fa inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qad qama minal lail kullihi fa kana yusalli fi awwalil lail wa fi awsatil lail wa fi akhiril lail thumma istaqarra qiyamuhu fi akhiril lail inda sahar. Nabi itu kalau nyebut sholat malam itu kapan? Nabi pernah melakukan semuanya di awal malam, pertengahan malam, akhir malam itu pernah. Awal malam itu terhitung di atas jam 12-an. Ya, baru mulai qiyamul lail. Berikutnya apa? Pertengahan. Ya, menjelang waktu-waktu akhir, setengah 3, jam 3 itu pertengahan. Terakhir berarti menjelang subuh. Waktu sahur disebutnya. Misalnya subuh sekarang jam setengah 4 ya, setengah 4-an gitu. Ya enggak? Jam 4-an. Subuh jam berapa sekarang Jakarta? Setengah 5 ya, benar. Jam 4, 3, 34 kalau salah. Pokoknya segituan lah. Nah, setengah 5 berarti waktunya jam 4. Setengah 4, jam 4 itu akhir malam. Waktu akhirnya malam. Menandakan bahwasanya Nabi itu sholat di waktu-waktu itu. Dan qiyamul lail itu nggak mesti ada syarat sebagaimana orang pahami harus tidur dulu. Jadi tahajud atau qiyamul lail itu harus tidur dulu itu nggak mesti sebenarnya. Jadi kalau dia nggak bisa tidur terus dia sholat malam nggak apa-apa. Nggak mesti harus tidur dulu. Karena tidak ada namanya syarat sholat malam harus tidur dulu. Harus tidur dulu karena memang kebiasaannya memang tidur ba'da isya baru bangun di waktu sholat malam. Nah, berikutnya fa innahu waqtu nuzuli rabbil alamin, karena waktu sahur adalah waktu untuk waktu terbaik di mana Allah Subhanahu wa taala turun ke dunia, ke langit dunia. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thulutsal lail al-akhir. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di malam terakhir, sepertiga malam terakhir. Yaqulu, Allah berfirman, man yad'uni fa astajibalah, man yas'alni fa u'tiyah, wa man yastaghfiruni fa aghfiralah. Barang siapa yang berdoa kepadaku, aku ijabah. Dan barang siapa yang meminta kepadaku, aku berikan. Dan barang siapa meminta ampunan, aku ampuni. Itu jaminan dari Allah di waktu tersebut. Jadi siapapun yang meminta di waktu tersebut, Allah kabulkan. Fa'in bagi likulli abdin nasihin li nafsihi an yahrisa ala an yakuna lahu hadzun min salatil lail. Hendaknya dia berusaha mendapatkan bagian untuk salat malam. Walau bi raka'atin qalilah, meskipun dengan rakaat yang sedikit. Enggak banyak, 2 rakaat gitu kan, sama witir 1. Liyanala hadzal fadl kabir, agar dia mendapatkan keutamaan ini yang besar. Fahada huwa sya'nu ibadir rahmani ma'a salatil lail ta'abbudan wa munajatan wa khudu'an wa khusyu'an lillahi subhanahu wa ta'ala fi sujudihim wa ruku'ihim wa qiyamihim. Ini adalah di antara kedudukan ibadur rahman dengan salat mereka, salat malam mereka. Mereka beribadah, mereka meminta kepada Allah, menunduk, khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sujud, ruku dan qiyam mereka. Fa idza kanat hadhihi haluhum fi salatil lail allati lam yaftaridha Allah azza wa jalla alaihim, fa kaifa sya'nuhum ma'a salawatil khams al maktubat allati hiya a'zamu arkanid din ba'da syahadatain la syakka annahum 'alaiha ashaddu hirsan wa muhafazah. Kata penulis, ini kan keadaannya sama salat sunnah. Bagaimana dengan kualitas salat wajibnya? Jadi kalau ibadur rahman saja menjaga salat sunnahnya sedemikian rupa, bagaimana dengan menjaga salat wajibnya? Jauh lebih utama gitu. Makanya ketika kita benar-benar menjaga salat-salat sunnah, itu pertanda kita benar-benar menjaga salat wajib. Dan jangan kebalikan. Hendaknya kita tetap menjaga salat maupun yang wajib maupun yang sunnah. Ini diantara ciri ibadur rahman dengan ibadah mereka. Faedahnya adalah kenapa Allah sebutkan pertama soal tawadhu, kedua salat malam. Orang ibadur rahman tidak pernah membanggakan ibadah-ibadahnya. Makanya disebut tawadhu dulu baru ibadahnya. Ya. Tidak disebut ibadah dulu baru tawadhunya, tapi mereka memang sudah tawadhu, padahal ibadahnya Masya Allah gitu. Padahal ibadahnya luar biasa. Kadang-kadang para salaf kita itu ketika dia disaksikan oleh temannya, rekannya, tidak menunjukkan ibadahnya. Sebagaimana para imam kita gitu, ketika mereka saling menginap di rumahnya, mereka nggak nunjukin sholat malam di hari tersebut. Mereka sengaja nggak sholat malam supaya tidak nampak ibadah mereka di hadapan orang lain. Sengaja kalau ada orang nginap di rumahnya, sengaja nggak sholat malam. Padahal biasanya dia sholat malam. Dalam rangka apa? Tawadhu. Mereka tidak mau membangga-banggakan. Kadang kalau orang zaman sekarang dengan handphonenya itu, Masya Allah, dia bikin story WA, jangan lupa sholat malam 3:30 dibuat, supaya orang tahu dia lagi sholat malam, dan seterusnya. Maka ini kadang-kadang ibadah kita sekarang sulit untuk dijaga. Boro-boro tawadhu, ya, diumbar semuanya, maka
sulit mendapatkan tingkatan tersebut. Itulah mereka ibadur rahman dengan sifat yang kita sebutkan. Sampai di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.